Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Kawan akurat yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke Mekah untuk membawa ajaran Islam, untuk mengajak masyarakat Arab yang saat itu sedang berada di dalam lembah kesesatan dengan menyembah berhala-berhala yang sedang terjebak di dalam agama paganisme. Rasulullah datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa agama Islam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa agama baru, akhirnya orang Arab yang sudah mapan dengan agamanya merasa terusik. Maka kemudian proses dakwah Rasulullah banyak mengalami hambatan, banyak mengalami cobaan. Kita tahu di banyak kisah sejarah Nabi, Rasulullah dan para sahabatnya merasakan banyak sekali cobaan. Salah satunya pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, kemudian ketika Rasulullah sedang sujud, beliau ditimpai satu karung kotoran unta sehingga beliau tidak mampu berdiri. Itu salah satu contoh cobaan yang Rasulullah hadapi selama berdakwah. Begitupun para sahabat. Para sahabat sebagai umat Islam yang saat itu turut menyebarkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW juga ikut merasakan cobaan serupa. Sebagai contoh, ada sahabat namanya Bilal bin Rabah. Dia merupakan muazin pertama dalam Islam. Dia dulunya adalah budak. Begitu masuk Islam, dia disiksa. Sampai kemudian supaya dia mau kembali ke agama semulanya, majikannya menyiksa dia, ditarik ke lapangan pasir yang dalam kondisi panas, terik. Kemudian tubuhnya ditimpa oleh batu besar. Ada lagi Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir satu keluarga. Ammar bin Yasir, kemudian ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah. Ketiga-tiganya disiksa. Bahkan Yasir dan Sumayyah, orang tua dari Ammar, meninggal dunia dalam siksaan itu. Ada lagi Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad juga salah satu sahabat Nabi yang mendapatkan siksaan begitu besar. Ia dilemparkan di atas bara api sampai akhirnya punggungnya dia sampai melepuh. Dia dilemparkan ke bara api, ditarik-tarik sehingga punggungnya melepuh. Lantas apa hikmahnya? Mengapa Rasulullah yang katanya langsung dibackingi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berdakwah harus melalui cobaan yang sedemikian pedih? Padahal kalau Allah menghendaki semuanya beriman, Rasulullah nggak perlu yang namanya melalui itu semua, melalui cobaan yang begitu pedih. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik. Ada beberapa alasan yang bisa kita sampaikan. Yang pertama adalah untuk pembuktian kehambaan. Di tahqiqil ubudiyah, Sayyid Muhammad Ramadan Al-Buti dalam Fiqhus Sirahnya mengatakan bahwa Allah menguji hambanya, Allah memberikan taklif kepada hambanya. Jadi orang menyandang status hamba, menyandang ubudiyah, maka otomatis konsekuensinya adalah adanya taklif. Kita sebagai hamba tentu dibebani ibadah wajib, ada sholat, puasa, semuanya adalah taklif. Taklif itu adalah beban spiritual. Secara sederhana beban spiritual. Nah, ketika Nabi Muhammad sebagai hamba sejati, Allah memberi beban spiritual yang luar biasa. Karena Nabi merupakan hamba yang luar biasa, maka Allah memberinya beban yang luar biasa. Allah membebaninya dengan cobaan-cobaan yang ia hadapi selama berdakwah. Yang kedua adalah untuk menguji ketulusan iman. Jadi salah satu cara Allah menguji ketulusan iman adalah Allah memberikan cobaan yang begitu berat kepada hambanya. Kalau dia tabah, kalau dia sabar, maka imannya benar-benar sejati, imannya benar-benar tulus.
Makanya ada hadis kadzal faqru ayyakuna kufron. Kadzal faqru ayyakuna kufron. Kadang kefakiran itu bisa membuat orang menjadi jauh dari Allah. Orang yang tidak mampu dicoba dengan kefakiran, dengan kemiskinan, kalau dia tidak sabar, dia tidak tabah, maka berpotensi dia akan lebih jauh dari Allah. Dia akan menyalahkan takdir Tuhan. Oleh karena itu, dalam sebuah syair dijelaskan, ta'sil ila hawa anta tuzhiru hubbah haza muhalun fil qiyasi badi'u iza kana hubbuka shadiqan la ata'tuhu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jadi tu'sil ilaha wa anta tudhiru hubbah. Kalau kita menyatakan iman kepada Allah, kalau kita menyatakan cinta kepada Allah, maka jangan maksiat. Bagaimana mungkin kita menyatakan saya beriman kepada Allah, saya Islam, saya cinta kepada Allah, tapi wa anta tudhiru hubbah haza muhalun fil qiyasi badi'u. Ini enggak masuk akal. Iza kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau kita benar-benar beriman, kalau kita benar-benar mencintai Allah, iza kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, maka kita akan taat kepada Allah. Karena secara teori innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seorang kekasih, dia akan menaati, dia akan menuruti, dia akan setia kepada orang yang dicintainya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kemudian hikmah yang ketiga adalah untuk meningkatkan derajat kepada orang-orang yang beriman. Karena ujian, cobaan, besarnya ujian, besarnya cobaan itu tergantung balasan pahala yang akan diterima. Jadi semakin Allah menghendaki besarnya pahala, maka Allah akan membebankan ujian yang begitu berat. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu balaan, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat cobaannya? Kata Nabi, al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Fayubtal rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang akan dicoba, diuji sesuai dengan kualitas imannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.